Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amalia Harahap, NIM 1914020018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajarannya ilmu ma'ani yang membahas tentang insya'i talabi wa ghairu talabi. Pengertian kalam insya'i. Kata insya'i merupakan bentuk masdar dari insya'an. Secara leksikal, kata tersebut bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Dalam ilmu kebahasa Araban, insya'i merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan tentang hal menulis. Insya'i sebagai kebalikan dari khobari merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan kita tidak bisa menilai benar atau dusta. Kemudian dalam terminologi ilmu ma'ani atau kalam insya'i adalah al-kalamu al-insya'i huwa ma la yahtamilu as-sadaqa wal kadhiba. Kalam insya'i adalah itu suatu kalimat yang tidak bisa benar atau dusta. Jika seorang mutakalim mengucapkan suatu kalimat insya'i ataupun si mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan si mutakalim itu benar atau dusta. Jika seseorang berkata isma', kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapan itu benar atau dusta setelah kalam tersebut diucapkan. Yang mesti kita lakukan adalah menyimak suatu perkataan. Kemudian kita beralih kepada pembagian kalam insya'i. Kalam insya'i itu terbagi menjadi dua, yaitu insya'i talabi dan insya'i ghairu talabi. Insya'i talabi mencakup itu amar, nahi, istifham, tamanni, dan nida. Kemudian insya'i ghairu talabi, ta'ajjub, al-azan, qasam, dan kata-kata yang diawali dengan af'al dan raja'. Insya'i talabi ma yastada'i al-matluban ghairu hasil wa waqad at-talaba li imtina'in tahsilul hasila wa huwa al-maqsudu bin nadhirin hahuna. Kalam insya'i talabi adalah suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntunan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Dari definisi yang ada dapat kita pahami bahwasanya terdapat suatu tuntutan atau tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan tersebut belum diucapkan. Kalimat yang termasuk insya'i talabi yang pertama adalah kita membahas tentang amar. Secara leksikal, amar bermakna perintah, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, amar itu adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la'i, tuntutan mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah. Jumlah amar atau kalimat perintah itu sebagai tuntutan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar melaksanakan suatu perbuatan. Contohnya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Jadi, fasbir li hukmi rabbik itu dikatakan sebagai amar atau perintah dari yang tertinggi kepada yang rendah. Bahwasanya kita ketahui sendiri Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar di dalam contoh untuk bersabar dalam melaksanakan ketetapan Tuhannya. Kemudian kita beralih kepada nahyu. Makna nahyu secara leksikal itu adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la'i, tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Jadi yang amar tadi itu perintah untuk melaksanakan suatu perbuatan. Jadi kalau nahi ini melarang untuk tidak melakukan suatu pertindakan.
Seperti dapat kita lihat pada contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu sesekali mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan keji dan jalan yang sejelek-jeleknya. Ungkapan tersebut merupakan larangan kepada orang-orang yang berbuat zina. Al-Hashim mendefinisikan jumlah nahi atau kalimat larangan itu sebagai tuntutan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar meninggalkan suatu perbuatan. Jadi dapat kita lihat dari contoh yang tadi, wala taqrabuz zina, itu adalah perintah dari Yang Maha Kuasa untuk hamba-hambanya agar tidak melakukan zina. Kemudian kita beralih kepada istifham. Jadi istifham ini secara leksikal kata tersebut bermakna meminta pemahaman ataupun pengertian, dan secara istilah talabul ilmi bisyai, menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Kata-kata yang digunakan untuk istifham ialah a, hal, ma, min, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayyan. Satu kalimat yang menggunakan kata yang dinamakan jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifham. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang kemuliaan. Dan ditanya, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Begitu. Jadi, wa ma adraka ma lailatul qadar itu adalah contoh istifham. Kemudian beralih kepada yang selanjutnya, yaitu tamanni. Kalimat tamanni atau yang diartikan secara berangan-angan adalah kalimat yang berfungsi untuk mengatakan keinginan terhadap sesuatu yang disukai, tetapi tidak mungkin untuk dapat meraihnya. Dalam terminologi ilmu balaghah, tamanni adalah talabus syai'in al-mahbubat alladzi la yarji wa la yatawaqqa husulahu. Menuntut sesuatu yang diinginkan akan tetapi tidak mungkin terwujud. Contohnya dapat kita lihat masing-masing. Ya laita lana mithlu ma utiya qaruna innahu ladzu hadza 'azim. Ingin rasanya kami memiliki apa yang diberikan kepada si Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar memperoleh keberuntungan yang besar. Ini adalah angan-angan yang diharapkan oleh hamba dia berangan-angan seperti Qarun, dapat mempunyai harta yang banyak dan keberuntungan. Kemudian yang terakhir adalah nida. Secara leksikal, nida berarti panggilan. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah adalah talabul aqbalun biharfin naib munada. Inada ad'u mankulun min khabarin ilal insya'i. Nida adalah tuntutan mutakallim yang menghendaki seseorang agar menghadapnya. Nida menggunakan huruf yang menggantikan lafaz unadi atau ad'u. Huruf-huruf nida ada ya a, ya, ai, a, wa, hayya, ayya, dan ayyan. Kemudian kita beralih kepada insya'i ghairut talabi. Jadi tadi kita membahas insya'i talabi, yang sekarang kita membahas tentang insya'i ghairut talabi. Insya'i ghairut talabi itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak menuntut sesuatu permintaan. Insya'i ghairut talabi mencakup kalimat yang mengandung pengertian al-mad'u atau yang disebut dengan pujian, al-azan yaitu celaan, al-qasam yaitu sumpah, kemudian at-ta'ajjub yaitu takjub kepada sesuatu, yang kemudian al-raja' yaitu harapan. Contohnya al-mada'u wal azam yaitu pujian dan celaan. Contohnya di sini adalah
dia didahului dengan kata-kata bi'sa ataupun ni'ma. Ni'ma hadiyan. Terus wa bi'sal khalqal masyiran hawa. Kemudian syiahu al-uqud pada umumnya menggunakan bentuk kata kerja madi. Contohnya bi'atuka hadza gitu. Kemudian kata-kata qasam itu berarti sumpah dengan menggunakan huruf waw, ba, ta. Seperti contoh yang ada wallahi la uf'ilanna. Begitu. Jadi inilah penjelasan dari insya'i talabi dan insya'i ghairu talabi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.